Terkait penyidikan kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, KPK mencegah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang berstatus sebagai tersangka dan nama Yasona Lauli yang berstatus sebagai saksi. Bagaimana kemudian membaca arah penyidikan KPK ini? Kami akan bahas bersama Saud Situborang, pimpinan KPK 2015-2019, dan Alphonse Kurnia Palma, tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, baik. Terima kasih semua sudah bergabung. Pak Saud, begini, terakhir kan KPK memeriksa Pak Roni Sompi, statusnya mantan Dirjen Imigrasi di bawah naungannya Pak Yasona Lauli yang waktu itu menjadi Menkumham begitu. Bisakah kemudian ini dibaca bahwa KPK lagi coba mendalami peran Yasona dalam perkaranya Harun Masiku? Ya bisa jadi juga demikian, karena kan kalau kita bicara tindak pidana korupsi kan itu setiap orang perannya seperti apa. Karena dipahami juga tindak pidana korupsi itu selalu tidak di luar sistem. Ya, itu kan kaitannya dengan sistem di kementerian ketika itu bagaimana ada soal waktu yang ketidaksesuaian antara pengambilan gambar dengan yang bersangkutan keluar atau masuk kembali ke Indonesia. Jadi penyidik kita tidak masuk di situ, tapi apa dasar penyidik untuk mencari keterangan itu bisa saja itu bagian dari bagaimana seseorang berperan di dalam case itu. Nah, tapi kembali lagi kalau kita lihat case ini kan sebenarnya case yang simpel sebenarnya. Jadi nggak terlalu ruwet untuk kemudian menjadi kemana-mana. Jadi seperti kesannya ada upaya untuk carut-marut awut-awutannya sebuah partai, itu kan semua nggak lepas dari perjalanan kasus ini sejak tahun 2020 gitu, Mas. Oke, kalau dari Bang Alphonse membacanya ini upaya KPK lagi coba membidik Pak Yasona untuk ikut bertanggung jawab dalam perkara ini, Bang Alphonse? Ya, itu harus dilihat apakah di situ ada keterkaitan atau tidak sebenarnya. Nah, kalau misalnya tidak ada keterkaitan, ya yang dipertanyakan adalah apa urgensinya untuk melakukan pencekalan itu sendiri, gitu kan. Baik itu juga kepada klien kami, Saudara Hasto Kristianto. Nah, oleh sebab itu maka sekarang apakah di situ akan ditemukan suatu dua alat bukti atau tidak. Nah, kalau misalnya pada saat ini ada upaya pencekalan dan itu ditanya kepada yang lain, ya pada saat ini adalah ada Pak Roni Sompi, gitu ya. Nah, jadi semakin menguatkan bagi kita, gitu kan, apakah memang benar pada saat ini sudah ada dua alat bukti yang cukup dan sah, gitu kan, sehingga ada penetapan tersangka, gitu kan, kepada klien kami. Itu kira-kira, Mas. Oke, tapi kan dengan statusnya Pak Yasona ini sebagai saksi, tapi juga ikut dicekal bersama dengan Pak Hasto Kristianto. Menurut Anda masuk akal tidak pencekalan itu? Ya, itu yang menjadi pertanyaan, gitu kan, apakah itu bisa dirasionalkan pencekalan dari Pak Yasona Lauli. Apalagi tadi dikatakan secara tidak langsung, ya, saya dengar oleh Dirjen ketika itu bahwa tidak ada intervensi dari Pak Yasona Lauli ketika itu sebagai Menteri Hukum dan HAM. Itu kira-kira. Oke, kalau Pak Saud merasa bahwa wajar saja kalau seorang saksi dicekal oleh KPK dengan alasan untuk mendalami sebuah kasus, atau ini hal yang berbeda lagi pandangannya, Pak? Ya, itu kita nggak bisa masuk di pokok perkara itu karena itu penyidik mempunyai pertimbangan yang khusus tentang itu, artinya subjektivitasnya dia. Dan tentu juga mereka juga sebelum mencekal juga tentunya disetujui oleh pimpinan KPK yang lainnya. Jadi sekali lagi kalau memang tujuannya adalah untuk membuat terangnya sebuah kasus, ya kita harus mengapresiasi itu tentunya. Jadi kalaupun itu dilakukan hanya untuk kemudian hanya sekedar untuk cross check, saya pikir lebih dari sekedar itu, ya. Namun demikian pelajaran menunjukkan bahwa pemanggilan sejumlah orang untuk kemudian melihat peranannya di case itu seperti apa, itu saya pikir sesuatu yang normatif saja, Mas. Sehingga bagaimana kemudian KPK harus bisa membuktikan bahwa ya penanganan kasus ini betul-betul murni masalah penegakan hukum, bukan politisasi atau hal-hal lain di luar itu begitu. Apa yang harus dibuktikan oleh KPK menurut Anda, Pak Saud? Ya, itu yang agak sulit, ya. Kalau memang dari awal kan ini udah, makanya tadi saya di bagian depan saya bilang kok sampai ada kesan bahwa tujuannya adalah untuk membuat PDIP awut-awutan gitu kan. Itu bagian dari ini kan sebenarnya karena dari awal case ini case yang simple, tapi kemudian menjadi ruwet ketika kemudian kalau kita lihat lagi perjalanannya, kita tidak berada di ruang hampa. Saya selalu mengatakan kalau kita cari 10 kasus alasan ini dipolitisasi, ya kamu akan ketemu, Mas. Tapi kalau kita lihat ini murni penegakan hukum, 10 alasan juga akan ketemu, gitu ya. Jadi makanya sekali lagi saya melihat case ini adalah sesuatu yang sebenarnya
murni penegakan hukum, tapi juga murni politisasi. Itu nggak bisa dihindarin itu nggak bisa dihindari. Saya bisa nunjukin 10 bukti tentang itu. Jadi makanya sekali lagi, inilah kalau pemberantasan korupsi tidak diawali oleh penegakan hukum dan independensi KPK yang kuat. Kalau dari awal ini dilakukan dengan baik, saya selalu mengatakan beberapa kali Hasto sudah di luar karena yang penerimanya sudah di luar. Nggak ada cerita bahwa penerima itu lebih ringan dari pemberi gitu. Dan itu saya katakan kembali lagi, murni penegakan hukum yes, politisasi yes. Itu Mas. Oke. Sehingga menurut Anda Bang Alphonse ini makin menguatkan bahwa ada dugaan politisasi itu seperti yang pernah disinggung juga oleh teman-teman DPP PDI Perjuangan saat Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Jadi begini Mas ya, kita harus memahami konstruksi pada saat ini. Hukum itu adalah murni. Oleh sebab itu makanya dikatakan hukum pidana itu adalah di bermata dua. Oleh sebab itu makanya harus hati-hati mempergunakannya. Untuk mengukur kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu dengan 2 alat bukti yang sah dan cukup kan gitu. Nah oleh sebab itu makanya banyak pertanyaan-pertanyaan apakah memang ini murni hukum atau tidak. Jadi harus didudukan bahwa hukum itu ada politik hukum, iya. Tetapi hukum dipolitisasi itu tidak boleh. Nah sekarang apabila dalam hal ini tidak adanya 2 alat bukti yang cukup dan sah gitu ya, ini patut diduga jadinya terjadinya politisasi gitu kan, dan kemudian itu memang mengkonfirmasi dari kejadian-kejadian terdahulu gitu. Misal contohnya adanya poster dan spanduk, dan kemudian kedua itu ada penetapan Mas Hasto sebagai tersangka, dan kemudian juga setelah itu ada pencekalan kepada mantan Menteri Hukum dan HAM gitu kan. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan mereka itu semua adalah orang-orang kunci loh di DPP PDIP Perjuangan. Nah oleh sebab itu makanya jadi beberapa pertanyaan gitu kan, apakah memang proses pencekalan tersebut itu memang suatu hal yang memang harus dilakukan atau tidak gitu kan. Karena begini, pencekalan itu adalah pembatasan. Pembatasan itu harus ada dengan standarisasi hak asasi manusia seperti itu. Nah jadi begini, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kita setuju gitu kan, dan kita mendukung itu semua. Tetapi dia harus bersinergi dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jangan sampai dalam mengiris suatu peristiwa menjadi suatu dugaan tindak pidana gitu kan, itu melanggar dari hak asasi manusia. Nah itu yang merupakan suatu sorotan bagi kami pada saat ini. Nah oleh sebab itu makanya dalam membelah suatu permasalahan pidana itu harus sinergi semuanya. Nah ketika pada saat ini memang kekurangan alat bukti, kenapa sudah ditetapkan menjadi seorang tersangka? Nah itu menjadi pertanyaan mendasar sih pada saat ini. Itu kira-kira. Pak Roni setelah diperiksa sempat menegaskan kepada wartawan Pak Saud bahwa tidak ada intervensi yang berkaitan dengan data perlintasan Harun Masiku. Menurut Anda itu sudah cukup kuat atau perlu dibuktikan lagi oleh KPK? Ya, itu biasa ya. Baik saksi, tersangka, dan lain-lain itu bantah-membantah itu biasa. Dan itu biasa dilakukan. Nah, oleh sebab itu nanti kan kekuatan buktinya. Nah, kalau kita main di time sequence kan nanti itu kelihatan sebenarnya apa yang terjadi. Artinya bisa saja seseorang memang tidak memahami secara detail. Karena ini kan menyangkut sangat detail ya soal menit per menit ketika itu terjadi seperti apa, kalau kemudian ada delay waktu. Jadi sekali lagi biarkan saja penyidik melihat itu dulu sehingga kemudian ini menjadi terang. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian kita tidak membuat suatu langkah-langkah yang kasus ini menjadi lebih adil, menjadi lebih pasti, dan lebih katakanlah memang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi. Ini kan jadinya kemana-mana ini pengertiannya gitu. Oke, Pak Saud Situmorang terima kasih, Bang Alphonse juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih, amin.